Hai, selamat datang kembali di channel EDM Story. Channel ini bakalan merekap drama-drama Korea populer untuk kalian. Dan pada video kali ini, Mimin akan melanjutkan alur cerita drama Korea The Legend of the Blue Sea episode 2. Bagi kalian yang belum melihat episode 1 drama ini, Mimin sarankan kalian nonton dulu ya, biar kalian paham dengan alur ceritanya. Mimin kasih linknya di atas ya. Dan langsung saja kita menuju ke alur cerita The Legend of the Blue Sea episode 2. Setting berada di zaman Joseon. Wali kota Damryung sedang menyalakan dan melambungkan lampion bersama anak-anak. Namun, salah satu lampion tidak melambung seperti lampion lainnya, sehingga Damryung mengejar mengikuti arah lampion itu. Ia melihat lampion itu jatuh di bebatuan pinggir pantai. Saat akan mengambil lampion tersebut, ia mencurigai ada seseorang di sana. Ternyata, di balik lampion itu ada Sihwa, putri duyung yang ia lepas dulu. Di tempat lain, bawahan Misteria memberitahu cerita kuno jika seseorang sudah memiliki hubungan dengan putri duyung, pasti di kehidupan selanjutnya mereka akan bertemu kembali. Mendengar hal itu, Misteria mengatakan jika benar seperti itu, maka di kehidupan selanjutnya ia juga akan mengikuti wali kota Damryung untuk bertemu dengan putri duyung itu lagi. Kembali di pinggir pantai, Damryung bingung ternyata putri duyung Sihwa bisa berbicara. Sihwa pun mengatakan jika putri duyung bisa melakukan apapun seperti manusia. Ketika asik mengobrol, terlihat beberapa orang sedang mencari wali kota Damryung. Lalu sebelum pergi, Damryung menanyakan apakah ia bisa bertemu dengan putri duyung itu lagi. Putri duyung memberitahu jika ia akan menjadikan nyala lampion sebagai tanda agar ia bisa bertemu dengannya. Keesokan harinya, salah satu pengawal Mister Yang menyampaikan sesuatu yang dilakukan oleh Damryung. Ternyata Mister Yang menyuruh anak buahnya untuk memata-matai kegiatan Damryung. Malam harinya, Damryung menyalakan banyak lampion dan melambungkannya di laut. Ia menggunakan perahunya untuk bertemu dengan putri duyung. Sihwa pun akhirnya muncul ke permukaan laut. Setting berubah ke zaman modern. Jeonjae menghampiri kembali Sim Chung yang ia tinggal di mall. Dengan ekspresi jaimnya, ia mengatakan alasan datang kembali karena ia tidak suka pergi tanpa berpamitan. Sim Chung terlihat kedinginan karena udara yang dingin akibat hujan. Jeonjae kemudian membawanya pergi menggunakan mobil dan membelikan segelas kopi. Jeonjae kemudian menanyakan tempat tinggalnya dan adakah seseorang yang dapat dihubungi. Namun, ia melihat Sim Chung sedang asik sendiri meminum kopi dan menghiraukan Jeonjae. Karena hari sudah malam dan hujan deras, Jeonjae mengajak Sim Chung untuk menginap di hotel. Ketika Jeonjae memasangkan kartu untuk menyalakan listrik di ruangannya, Sim Chung memperhatikan dan merasa penasaran. Jeonjae kemudian mandi. Betapa kesalnya dia karena listrik hotel tersebut padam berkali-kali. Dia merasa pasti Sim Chung yang melakukannya. Ternyata karena rasa penasaran, Sim Chung mengulangi gerakan yang dilakukan Jeonjae saat memasukkan kartu sehingga membuat listrik ruangannya padam secara berulang. Kemudian Jeonjae memasangkan kembali kartu tersebut dan bergegas melanjutkan mandinya. Di tempat lain, si Ah diledek oleh Jinjo karena pria yang dia hubungi tidak mengangkat teleponnya. Mendengar Jinjo mengatakan bahwa pria tersebut kuliah di KAIS, Yoran, seorang pembantu di rumah itu, menyeletuk jika anaknya juga kuliah di KAIS. Jinjo kemudian mendapat telepon yang mengabari jika Jin-ok telah ditipu. Jin-ok marah besar dan merasa malu karena semua orang mengetahui jika ia baru saja kena tipu. Ia meminta semua bawahannya untuk menangkap penipu yang berpura-pura sebagai jaksa itu, bahkan ia tak segan-segan membunuh penipu itu. Ketika Jeonjae sedang bermain laptop, Sim Chung secara tiba-tiba mendekatinya dan merasa penasaran benda yang baru ia lihat. Jeonjae memberikan laptop tersebut dan pergi tidur meninggalkannya. Semalaman, Sim Chung mempelajari berbagai hal di laptop Jeonjae. Ketika Jeonjae bangun, ia melihat wajah Sim Chung yang begadang semalaman di depan laptopnya. Tiba-tiba teleponnya berdering.
Namdo memberitahu jika Jonjae dalam bahaya karena teleponnya ternyata telah dilacak oleh Jinok. Namdo menyuruhnya untuk segera kabur. Mendengar hal itu, Jonjae langsung bergegas membenahi semua barangnya dan berpamitan dengan Sim Chung dan pergi meninggalkannya. Tak lama kemudian, Jonjae kembali masuk kamar hotelnya karena hotel yang ia tempati sudah dikepung oleh anak buah Jinok. Ia pun mencari akal agar bisa kabur. Ketika anak buah Jinok mendobrak pintu kamar Jonjae, mereka melihat bom yang sudah diatur waktunya dan akan meledak dalam beberapa detik sehingga semua terkejut dan tiarap. Namun, bom tersebut ternyata palsu. Bawahan Jinok kemudian kembali mencari Jonjae. Mereka melihat gorden yang menjulur ke bawah yang dibuat untuk melarikan diri. Mereka melihat Jonjae yang kabur di pinggir pantai, kemudian mereka bergegas mengejarnya. Di dalam pengejaran, Jonjae mengayuh sepeda yang ia temukan di jalan dan Sim Chung ikut memboncengnya. Ketika ada yang mendekat, Sim Chung menendang para bawahan Jinok satu persatu. Jonjae kemudian terlibat perkelahian dengan anak buah Jinok. Di belakang, Sim Chung ikut membantu Jonjae mengajar anak buah Jinok dengan menirukan gaya yang ia tonton di laptop Jonjae. Ketika beberapa anak buah Jinok kalah, ternyata ada salah satu dari mereka yang menodongkan pistol ke Jonjae. Jonjae melakukan trik hipnotisnya, tetapi tidak berpengaruh sehingga mereka berhasil menangkap Jonjae. Jonjae kemudian dibawa dan dimasukkan ke dalam mobil. Sim Chung yang mencoba mengejar Jonjae diberikan kode agar ia tidak mengikutinya. Namun, Sim Chung justru mengikuti mobil tersebut dengan mengayuh sepeda yang Jonjae pakai. Setelah berhasil mengejar, Sim Chung berhenti di depan mobil mereka sehingga para bawahan Jinok menyuruh supir untuk menabraknya. Mendengar hal itu, Jonjae langsung mengganggu supir mobil hingga mobil berbelok menabrak kedai di pinggir jalan. Situasi ini dimanfaatkan Jonjae untuk keluar dari mobil dan membonceng Sim Chung untuk kabur. Di keramaian kota, Jonjae menelpon temannya dengan telepon umum dan mengatakan jika ia butuh bantuan karena ia tidak bisa menggunakan kartu kredit dan ponselnya, bahkan ia tidak memiliki uang tunai. Jonjae akhirnya mendatangi temannya yang tinggal di gereja. Kedatangan Jonjae ke temannya untuk meminta uang, tetapi Jonjae harus melakukan tugas yang diberikan kepadanya. Tugas Jonjae adalah menyanyikan lagu yang menyentuh hati para jemaah. Keesokannya, Jonjae mendapat imbalan dari temannya karena telah berhasil melakukan penipuan kemarin. Temannya ini menanyakan asal Sim Chung, apakah ia berasal dari Seoul, tetapi Sim Chung justru menanyakan balik di mana Seoul itu. Ketika di perjalanan menuju mercusuar ujung dunia, Sim Chung juga menanyakan di mana itu Seoul. Jonjae pun menjawab jika tempat tinggalnya ada di Seoul. Sesampai di tempat ujung dunia atau mercusuar ujung pantai, Jonjae mengatakan legenda kuno tentang setiap orang yang berpisah di sini pasti akan bertemu kembali. Namun, ia menceritakan tentang ibunya yang meninggalkannya di sini dan tak pernah bertemu kembali. Jonjae menunjukkan batu yang ia ukir namanya saat ia kecil. Ia mengatakan ia tak pernah memberitahu nama aslinya ke sembarang orang. Tiba-tiba, Sim Chung memberitahu Jonjae jika di sisi lain batu terdapat namanya juga. Jonjae tak menyangka ternyata ketika ibunya pergi, ibunya menulis untuk pamit kepadanya. Sim Chung menanyakan apa lagi yang ada di tulisan itu. Jonjae mengatakan jika ada tulisan ibunya yang mencintainya. Tiba-tiba, segerombolan bawahan Jinok datang mengepung mereka karena ia melihat peta yang tertinggal di hotel dan ada sebuah tempat dilingkari Jonjae. Jonjae pun berusaha kabur. Mereka akhirnya mengepung Jonjae hingga tak bisa kemana-mana karena ia ada di ujung tebing dan semua pistol menodong ke arahnya. Jonjae meminta agar mereka melepaskan Sim Chung karena ia tidak terlibat. Namun, Sim Chung justru mengatakan jika dirinya adalah istri Jonjae. Mendengar hal itu, semua bawahan Jinok merasa marah karena dipermainkan. Jonjae membisiki Sim Chung untuk segera pergi meninggalkannya karena ia tidak bisa kabur kemana-mana. Sim Chung justru melihat ke arah bawah tebing yang langsung menuju laut. Jonjae mengatakan jika ia takut melihat ketinggian dan memilih mati tertembak daripada tenggelam. Namun, Sim Chung menggendong Jonjae dan melompat ke dalam laut, sehingga para bawahan Jinok merasa kesal karena mereka tak berhasil menangkapnya. Di dalam laut, Jonjae tak sadarkan diri. Kemudian saat sadar, ia melihat wujud asli Sim Chung sebagai putri duyung. Sim Chung berenang menghampiri Jonjae dan menciumnya.
Dan itulah tadi alur cerita drama The Legend of the Blue Sea episode 2. Jangan lupa untuk subscribe agar kalian tidak ketinggalan lanjutan episode 3 drama ini. Jika kalian suka dengan video ini, silakan klik like dan berikan tanggapan, saran, dan kritik di kolom komentar.